Selamat siang, perkenalkan saya dengan Ramayana Maria. Saya sebagai founder dan owner dari Kazoko Games yang sekarang ini bergerak di bidang konsol game penjualan ya, berupa konsol game dan aksesoris game. Kazoko Game itu banyak cerita cara berdirinya. Yang awalnya kita itu bergerak dari rumahan, kemudian merekrut 1 karyawan, kemudian merekrut 2 karyawan, 3 karyawan, dan sampai sekarang sudah berjumlah puluhan karyawan. Sejak awal berdirinya toko itu, kita sama sekali belum punya toko. Itu pertama sekali kita di daerah, namanya juga toko rumahan kan, sambil usaha rental PS pada saat itu, kemudian kita jajakan toko-toko yang ada di sekitar daerah kita. Saya sendiri mulainya itu di kota kecil yang bernama Rantau Prapat. Nah, Rantau Prapat itu berada di Sumatera Utara, Pulau Sumatera ya. Kemudian saya menjajakan di kota Medan. Jarak antara Rantau Prapat ke Medan itu sekitar 8 jam memakai mobil ya. Barat dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya dah ya. Ya awal muasalnya dari situ. Semakin lama semakin berkembang. Kemudian kita terjun ke Jakarta, langsung di mana sumber ikan. Kalau orang bilang di mana kamu mau berjuang, pergilah kamu ke sumbernya, ke tempat pesaingnya yang banyak. Karena dari situ kita akan tahu gimana persaingan ketat sebenarnya, strategi yang akan dibentuk gimana sebenarnya. Jadi kita pindah ke Jakarta, tepatnya di daerah Glodok. Glodok sendiri itu kan terkenal tempat perkumpulannya barang elektronik semuanya. Kalau kita berdirinya secara toko fisiknya itu mulai dari tahun 2013, itu 1 tahun itu masih pantang-panting banget. Kita berproses cari customer, karena persaingan ketat, cari customer itu memang hal yang sangat susah lah, bukan hal yang gampang untuk didapatkan. Bukan seperti zaman sekarang yang gampang kita menggunakan media sosial. Pada waktu itu media sosial itu sama sekali nggak ada. Paham, kita sama sekali nggak paham media sosial. Masih hanya mengandalkan orang datang ke toko, orang beli, kita kasih barang, kita jelasin, udah. Tapi untuk sekarang jauh berbeda. Kita bisa bekerja dari rumah kalau sekarang ya. Jadi untuk zaman dulu itu jualan itu sangat betul-betul pure, menggunakan tenaga, pikiran, dan cara bicara yang manis. Karena pedagang itu kan didengar kata-katanya yang bagus, manis gitu. Apalagi pelanggan adalah raja kan? Iya. Makanya kita harus pelanggan melayani raja saat itu. Pelayanan yang paling penting pada saat itu. Ya. Dan sampai sekarang memang pelayanan memang sangat dipentingkan dalam dunia bisnis. Bukan hanya dibilang antara customer dengan customer, tapi pelayanan antara kita ke seller juga, ke distributor juga, komunikasi itu penting. Kazoku itu ada artinya sebenarnya. Itu berasal dari bahasa Jepang yang artinya keluarga. Begitu. Nah, jadi Kazoku Games kan orang main games dalam suatu keluarga kan kehangatan gitu loh. Kazoko Game itu sama seperti yang dibilang Bapak Aris tadi, itu awal muasalnya kita ambil dari bahasa Jepang yang ikonik banget. Karena dari Jepang itu asal muasalnya PlayStation itu sebenarnya diciptakan kan ya. Nah, jadi kita mengadopsi asal muasalnya PlayStation diciptakan dari Jepang, maka kita membuat nama usaha kita Kazoko Game yang artinya keluarga. Karena asal muasalnya itu yang bergerak di bidang itu, yang memproses itu masih berhubungan, orang-orang yang bekerja dalamnya itu masih dibantu awal muasalnya keluarga.
keluarga. Kemudian makin berkembang, kita mau pengen bahwa game ini menciptakan hubungan yang manis, yang hangat antar keluarga. Kalau untuk saat ini, jadi game dibutuhkan itu untuk apa? Untuk bisa menggabungkan keluarga antara ayah dan anak, antara ibu dan anak. Sekarang kan banyak perempuan juga yang sangat gamers banget kan. Jadi fungsinya game itu sebenarnya adalah mempererat hubungan. Ya. Jadi kita mengambil ikonik Kazoku game. Kazoku yang artinya keluarga. Games artinya permainan. Jadi permainan dalam keluarga. Dulunya itu saya pernah bekerja. Pekerjaan saya itu sebagai guru honorer. Di samping saya sebagai guru honorer, saya sembari kuliah. Pada saat itu, jadi saya mau menangis nih ngomongnya. Karena ngingetnya itu sakit banget. Itu masih berasa banget di sini. Guru honorer itu sangat sakit banget perjuangannya. Sembari saya sebagai guru honorer, saya juga sembari tahu sendiri ya, gaji guru honorer itu sangat sedikit. Pada saat itu saya digaji 100.000 satu bulan. Penerimaan gaji itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali baru terima gaji. Itu gaji guru honorer. Jadi gimana caranya supaya saya mendapatkan uang? Saya jualan. Basicnya saya memang suka berjualan. Saya jualan sambil saya kuliah, saya jual tempat kuliah, saya jualan sembari jualan di tempat saya ngajar kepada guru-guru yang sekitar itu, masyarakat yang di sekitar sekolah, saya jualin. Kemudian setelah pulang sekolah, saya jajakan jualan saya. Pada saat itu saya jualan pakaian. Pakaian, ada bed cover, ada spray, seperti itu. Dagangan saya itu saya buat di motor pada satu motor Beat yang model kayak Beat itu ya, yang Matic ya. Matic itu buat di depan sama di belakang. Itu ya saya bawa pergi kuliah, saya bawa jualan. Kemudian saudara saya ngajarin saya, coba kamu sambil jaga rental, usaha rental. Nah, saya sambil usaha rental, tetap saya masih bekerja sebagai guru honorer pada saat itu. Tetap saya masih dagang, jualan pada saat itu. Sampai jam 12 malam, sampai jam 1, saya jaga rental. Saya perempuan. Pada saat itu, pemain rental itu, tahu sendiri pemain game pada zaman dulu itu identik dengan laki-laki. Ya, saya jaga sendiri. Sampai jam 1 malam saya tungguin pada saat itu. Kalau ingat pada masa itu, ya itu sungguh masa-masa yang sangat menyedihkan pada saat membangun ataupun sebelum membangun. Jadi ketika saya melihat, terutama untuk teman-teman guru yang belum mendapatkan kehidupan finansial yang layak, semangatlah. Karena dengan kita berjuang, dengan kita berinovasi, tanpa kita mengharapkan pendapatan yang diberikan oleh pemerintah ataupun pihak yang berwenang, kita bisa kok mencari jalan keluar finansial yang lainnya. Jadi buat teman-teman guru, semangat. Jangan pernah berkecil hati. Dedikasi Anda sebagai guru-guru itu sangat terhormat, karena saya sendiri tidak sanggup. Tahun 2013 saya mengundurkan diri sebagai guru secara terhormat kepada pimpinan saya bahwa saya mau mencari jalan usaha saya sendiri. Dan memang pada saat itu
pergolakan itu sangat banyak, di mana siswa saya pada saat itu ya sampai sedih, sampai menangis, sampai datang ke rumah meminta kembali saya sebagai pendidik mereka, supaya mereka bisa saya temenin. Tapi ya saya bilang, emban sebagai guru itu saya sangat hormat, saya sangat salut kepada mereka yang menyelesaikan tugas sebagai pendidik sampai akhir hayatnya. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah berjuang. Akhirnya saya memilih untuk menjajaki dunia game karena saya pikir basicnya saya itu dagang. Saya pintar berbicara, saya pintar ngerayu orang ya. Mungkin ya. Semua orang bilang gitu sampai sekarang. Orang-orang sih yang ngomong saya tuh pintar ngerayu orang. Cuma ya pintar berolah kata. Dan saya sangat suka dengan yang namanya angka. Terus saya suka ya seperti ya mikir gitu loh. Suka menghitung berkali-kali dengan angka-angka. Jadi saya kenapa terjun ke dunia game? Karena saya rasa ketika saya menjual, saya mendapatkan cuan, saya akan kerjakan terus. Tidak hanya dunia game aja sebenarnya. Cuman untuk saat ini, dunia game, bisnis yang sekarang saya tekunin, spesialis dan masih sangat lebih diutamakan, difokuskan itu saat ini adalah dunia game. Karena saya pikir saya mengerjakannya, saya dapat untung. Kemudian, kedua, tidak terlalu ribet. Karena dia berhubungan teknologinya nggak terlalu cepat berubah. Tidak seperti handphone ataupun laptop, dia terlalu cepat perubahannya. Kalau dunia game ini kan tidak terlalu cepat perubahannya untuk di barang elektronik. Terus dia tidak memakan spare tempat yang cukup luas seperti barang elektronik. Televisi itu kan sangat riskan kalau LCD-nya rusak atau kulkas atau AC. Nah, sedangkan konsol game ini ya kalau secara dagangan ya dibilang kadaluarsanya tidak ada, tidak memakan tempat, ruangan yang cukup luas, tidak gitu. Kemudian ya terakhir ya karena menghasilkan uang, ada cuannya. Itu dalam sistem saya, ada cuannya gitu loh. Kalau nggak ada cuannya saya tidak akan mengerjakan gitu. Kemudian ya intinya yang seperti yang pertama tadi, saya punya visi kalau bisa ya keluarga, antar keluarga, dalam keluarga inti untuk bisa dilihat bersenang-senang, happy, kenapa enggak gitu. Karena visi saya itu membangun Kajoko Game itu supaya memberikan kehangatan di dalam keluarga. Jadi saya sangat sering ke karyawan saya, ke tim saya, nginfo, update selalu game, kasih konten tentang game yang membangun hubungan. Soalnya sekarang kan banyak keluarga ya, anak di dalam kamar, bapak di mana, ibu di mana. Kalau bisa diberikan hubungan yang sangat erat gitu. Sedangkan usaha yang lainnya juga ada juga. Usaha lainnya yang ya mungkin saat ini baru mulai saya rintis 3 bulan bisnis fashion. Dan itu masih beranjak lagi sekitar rintis saat ini ya. Seperti itu. Oke, sedikit mungkin ditambahkan kenapa konsol game. Karena konsol game itu merupakan bisnis hobi dan hiburan. Hobi dan hiburan itu kan selalu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi kita pikir bahwa bisnis hobi dan hiburan itu akan selalu ada dan langgeng. Mungkin sedikit tambahan dari saya seperti itu.
istri saya yang mungkin akan lebih jelas dari awalnya, karena saya di tengah-tengah. Coba jelaskan tantangannya apa dari awalnya. Iya, tantangan di awal yang membangun itu, ya pertama, ini udah hal umum ya, terjadi kepada orang yang baru memulai bisnis. Sebelum bisnis kan dibilang dagang ya. Paling utama itu adalah customer. Itu adalah tantangan terberat. Mencari customer itu sangat susah. Kita harus pintar mengolah kata, menjalin relasi yang lebih banyak. Dan pada saat itu, karena kita masih orang baru, sekitar kita sangat cuek. Dalam dunia bisnis itu ya lebih di seperti kurang respect dianggap. lah, kurang dianggap seperti itu ya. Itu tantangan pertama yang saya rasa yang sangat susah. Kedua, ya biasa terombang-ambing sama persaingan harga. Persaingan harga itu di dunia bisnis manapun selalu terjadi. Di dalam dunia game juga, perdagangan game juga, persaingan harga itu tetap pasti akan ada yang saling menjelekkan ya namanya ya. Si ini kurang, ini nggak bagus tuh, dia barangnya kurang bagus pelayanannya, ya kita mungkin dijelek-jelekan seperti itu. Kalau untuk bangkrut sih, untuk sampai bangkrut sih tidak pernah. Pernah pada saat tepatnya di tahun 2017 sampai 2018, kondisi barang itu sangat susah didapatkan. Ya, dari distributor sangat susah didapatkan. Seperti halnya saat ini, seperti PS5 saat ini. Kan sangat susah didapatkan. Nah, pada saat itu karyawan saya itu udah ada belasan. Ada barang, walaupun harganya mahal, otomatis kita beli. Ini tidak. Harga mahal tapi tak ada barang. Jadi ya kita muter otak, sempat pada saat itu juga saya sampai pengurangan karyawan. Flashback lagi di tahun 2015 itu, selama 6 bulan saya pernah menjual rugi. Jual rugi, kalau orang bilangnya jual rugi itu jual modal. Tidak, saya bukan jual modal, tapi saya benar-benar jual rugi. Hampir di bawah 50% saya jual rugi. Itu selama 6 bulan barang saya jual rugi karena ada kompetitor yang masukin barang, yang punya barang dengan distributor masukin barang dengan harga yang murah. Tapi saya punya ini stok sudah lama. Jadi selama 6 bulan saya ngabisin itu. Itu memang berdarah-darah banget. Itu jantung kayaknya rasanya hampir mau berhenti pada saat itu. Sangat ngeri banget. 6 bulan ngabisin barang. Karena kita udah sempat stok nih. Stok barang nih udah banyak. Tapi tiba-tiba ini ada distributor masukin barang, dia harganya lebih murah, otomatis semua pada ngambil yang murah. Namanya siapa sih yang nggak mau murah ya kan? Itu zaman sekarang, siapa sih yang nggak mau murah? Itu sih suka dukanya sepanjang sebelum saya mengenal Pak Aris, suami saya saat ini yang berada di samping saya, yang saya alami sendiri. Kemudian pada saat itu ya perkecamatan dalam internal juga ada antara karyawan, ya biasa seperti itu. Ada beberapa oknum karyawan saya yang memanipulasi keuangan juga. Karena memang benar-benar saya sendiri yang memanajemen semua. Saya memanajemen keuangan, saya yang penjualan, kemudian saya yang masih ngurusin tentang pembelian barang, karyawan juga, manajemen yaitu masih saya sendiri pada saat itu. Jadi ya saya pantang-panting, ya berpikir keras, sampai tidur di jam 2, bangun jam 5 pagi. Kerjaan saya bawa pulang, ya sampai tidak ada seperti waktu me time bagi saya. Hari Minggu juga saya sampai kerja, ya demi menjaga kepuasan customer salah satunya. Karena customer itu sangat penting bagi saya. Tanpa customer saya mungkin tidak akan bisa berada di posisi saat ini. Kalau setelah sama Pak Aris, tantangannya sebenarnya gini nih. Gimana? Setelah saya masuk itu tantangannya merubah kebiasaan. Itu yang terberat. Artinya yang awalnya dari tahun 2013 ya sampai 2019 sebelum saya masuk, memang kan sudah ada kebiasaan-kebiasaan. Sehingga yang tadi istri saya bilang ada oknum yang manipulasi keuangan atau apa, itu kan karena ada celah
Terberatnya adalah saat saya membuat sistem, supaya tidak terjadi manipulasi. Jadi kita bikin job desk tiap-tiap personil itu masing-masing, sehingga kita bisa ngukur secara objektif, ya kan, bukan cuma prasangka praduga, tapi secara objektif sehingga kita dapat ukur, sehingga itu yang kita mau implementasikan ke anak-anak itu agak susah karena mereka sudah terbiasa nyaman di zona yang kemarin, sehingga mau nggak mau tantangannya itu adalah merubah kebiasaan mereka satu persatu. Itu tantangan yang terberat bagi saya masuk di Gazoku Game. Dari keluarga saya juga ada yang bekerja di Gazoku. Dari keluarga Bapak Aris juga ada bekerja di sini di Gazoku. Untuk tidak bekerja sama dengan keluarga itu, saya rasa itu bukan hal yang ditakutin ya. Itu hanya beberapa oknum yang punya sikap yang mau memanipulatif. Hanya saja mungkin kita sekarang kalau yang bekerja dengan keluarga itu semua sifatnya sudah profesional. Kita anggap seperti gimana peraturan yang sudah kita buat, SOP yang kita buat, kekaryawanan yang kita buat, seperti itu juga yang akan kita terapkan di dalam yang keluarga yang kita rekrut sebagai tim yang bekerja bersama kita. Kalau tentang perasaan, saya di awalnya selalu ngomong, bekerjalah yang bagus. Karena jelek dan tidaknya kamu itu diketahui ketika kamu berada di luar daripada keluarga kandungmu. Karena disitulah kamu tahu, bisa dinilai orang bahwa kamu itu benar dan tidaknya memiliki sifat yang baik apa enggaknya. Seperti itu. Hanya itu aja pesan saya kepada tiap keluarga saya atau keluarganya Pak Aris yang ikut bekerja dengan saya. Tapi untuk menghentikan tidak bekerja sama itu tidak. Karena saya anggap itu mungkin hanya beberapa oknum, bisa jadi karena kesalahan dari diri kita yang belum menerapkan yang tadi yang disebutkan Bapak Aris tadi, manajemennya yang belum terlalu baik. Kalau dari saya adalah yang penting kita menerapkan SOP yang sudah ada. Sebenarnya ada keuntungan, ada kekurangan kalau kita ambil atau kita rekrut dari keluarga. Keuntungannya adalah pertama, kita sudah kenal dulu mereka siapa, bagaimana latar belakang mereka. Negatifnya adalah jika ada masalah, kadang-kadang bukan selalu ya, kadang-kadang itu akan dibawa ke keluarga besar, kadang-kadang ya. Cuman kalau kita punya sistem yang bagus, otomatis masalah-masalah tersebut dapat kita hindari. Misalkan ada yang manipulatif atau apa, atau yang nggak betul kerjanya, kan kita bisa kasih data dan kita bisa kasarnya kita bisa presentasikan ke keluarga besar. Ini loh masalahnya A, B, C, D, E, F, G, seperti itu. Kadang kan ada yang udah bekerja kita, dia bilang, oh ini anak saya kerja di tempat kamu, kok begini sih? Padahal di rumah baik-baik saja, dia anaknya bagus, nggak apa. Nah itulah yang tadi seperti istri saya bilang. Kadang di lingkungan keluarga mereka bersikap baik. Kan kita mesti tahu kalau mereka keluar dari zona keluarga, inti mereka baru ketahuan sifat aslinya seperti apa, begitu sih. Yang penting kuncinya adalah bagaimana kita menerapkan sistem manajemen yang bagus, maka mau keluarga, mau bukan keluarga, kita bekerja secara profesional saja. Kita harus melakukan perbaikan sistem manajemen ya, baik dari sisi operasional maupun keuangan. Yang kedua,
otomatis kita harus menyesuaikan zaman sekarang. Kita memanfaatkan digital marketing untuk sistem pemasarannya, untuk meningkatkan awareness atau maupun meningkatkan omset kita. Itu sangat perlu zaman sekarang. Terus yang ketiga adalah selalu melakukan service yang terbaik kepada konsumen. Kita istilahnya kita menawarkan one stop solution kepada customer kita ya. Yang keempat, fast respon. Karena kalau kita istilahnya responnya lama, kadang customer itu akan pindah. Yang terakhir adalah kita selalu memberikan produk-produk yang berkualitas kepada customer dan memberikan informasi yang tepat. Kalau misalkan ini barangnya A, ya A, kita nggak akan memberi barang B atau C. 5 hal tadi yang menyebabkan ya kita sampai berada di posisi sekarang ini. Jagalah komunikasi yang baik, yang sopan, yang santun, yang humble. Itu akan meningkatkan kenyamanan. Kalau dia dari Jawa, pasti dia akan berbicara ada sedikit Jawa-Jawanya. Cobalah belajar bahasa Jawa. Karena bahasa itu akan mempererat hubungan kamu secara emosional. Dia dari daerah timur, cobalah sapa dia dengan bahasa timur. Kamu tidak mesti harus belajar bahasa timur banget seperti bahasa Bali benar-benar, tapi panggilannya, sapaannya. Kalau dia pembelinya dari Bali, kepanggil dia laki-laki beli. Kalau dia perempuan, panggil mbok. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Dengan seperti itu, mereka punya rasa bangga sendiri karena kamu mau tahu tentang dirinya, mau tahu tentang daerah asalnya. Dan kamu mengapresiasi, dan itu sangat saya sarankan dan dilakukan oleh sales-sales saya beserta dengan marketing saya, dan itu sangat berefek ya. 50% itu sangat berefek komunikasi. Itu sih yang membuat Kak Joko sampai saat ini banyak customer yang nyaman. Selama pandemi kita sangat terdampak sebenarnya, tapi terdampak positif. Selama pandemi ini semua bidang bisnis pasti terdampak ya, ada yang terdampak negatif, ada yang terdampak positif, tapi berdasarkan bidang masing-masingnya, dan satu lagi berdasarkan inovasinya masing-masing. Orang yang mau berinovasi, mencari jalan keluar, mencari penyelesaian permasalahan yang pada saat itu ada, pasti bisa. Pengusaha yang sejatinya itu adalah pengusaha yang bisa menyelesaikan masalahnya. Itulah pengusaha yang sejati sebenarnya. Pada saat pandemi, ya Kak Joko berdampak. Ya di situ dilema, di situ stres, di situ sedih, di situ kalut, ya di situ semuanya. Semuanya. Tabungan semakin lama semakin menipis. Kita tidak mungkin memecat karyawan secara mendadak pada saat itu. Selama hampir 1 bulan karyawan saya kita rumahkan ya. Rumahkan, tapi kita nggak potong gaji. Tapi untuk gaji tetap kita kasih full semuanya. Kalau bulan kedua terus begini gimana dong? Gimana dong gitu. Makanya kan. kita terus berinovasi gimana sedih supaya banget bertahan. pada saat itu, sedih banget. Pada saat itu kan semua gedung tutup ya, mall tutup ya, di sangat ketat. Kalau mungkin di daerah-daerah tertentu mungkin masih bisa ada pelonggaran, tapi untuk daerah Jakarta tahu sendiri ya, itu sangat ketat. Satpol PP sering wing pada berjalan di jalanan, semua bertebaran gitu ya, kayak apa gitu ya, di simpang-simpang semua Satpol PP, di sub, pokoknya polisi semua. Razia habis-habisan ya kan. Dan itu saya minta izin, saya datang ke kita lobby ke manajer ya. Iya. Saya datang, Pak, saya minta tolong Pak, kan bagian untuk saya kan tidak boleh diperbolehkan untuk buka Pak. Memang saya tidak minta izin dibuka kan, cuman saya minta izin, saya boleh nggak ambil barang aja Pak. Pertama tidak dikasih, tidak boleh Bu, Ibu pikirkan gini. Kemudian besoknya lagi saya ulang lagi, ya berjuang. Saya minta tolonglah Pak, saya punya karyawan sekian puluh Pak, kalau saya tetap tidak buka jualan, saya tidak ada jualan, kan tidak bisa buka nih Pak di toko nih, saya bilang
saya tidak jualan. Dari mana saya dapat uang, Pak? Masa kasihan mereka, nanti mereka kalau jamret gimana, Pak? Kalau mereka bobol-bobol toko gimana, Pak? Kalau mereka bobol toko emas gimana, Pak? Saya takutin itu kan manajernya. Gimana, Pak? Atau mereka lagi jamret di jalan, Pak? Gimana, Pak? Saya bilang gitu ke manajer. Terus manajer mikir juga, ya udah, tapi kamu saya kasih waktu hanya 1 jam ya, gitu. Iya, Pak, makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Saya bilang. Kita pada saat itu bangun, hanya cuci muka, minum air putih, jreng, pergi ke toko. Sampai jam 6 di toko. Toko Bawa itu lampu. gedung udah dibuka. Jadi bawa HP sama lampu emergensi. Buka kunci toko, ada bawa 2 karyawan, sudah saya suruh standby tiap hari, ada bergantian karyawan saya. Aku buka toko, ambil barang ini dimasukin tuh ke dalam mobil, pokoknya mobil pribadi saya itu udah kayak mobil angkutan barang, full banget, jebrek. Kemudian ada bawa 2 motornya Full juga semua, full diikat diikat semua. Jadi itu dalam waktu 1 jam, dari jam setengah 6, jam 6 kurang kita udah sampai di toko, udah buka sampai jam 7. Jam 7 kurang kita harus sudah nggak boleh lagi ada di toko karena jam 7 Satpol PP sudah masuk ke dalam gedung. Jadi itu masih dalam kondisi orang mungkin ada yang masih tidur, tapi kita melakukan di toko sendiri. melakukan penjamretan, ya maling. Ya seperti kata Pak Haris, maling di toko sendiri. Sampai saya bilang ke manajer, Pak, saya kayak maling ya Pak ya. Kenapa Ibu bilang maling? Iya Pak. Gelap-gelapan. Masa dalam keadaan gelap, lampu belum dihidupin. Itu lampu cuma lampu-lampu titik. Kalau di dalam gedung itu kan lampu titik-titik tertentu yang biasa untuk emergensi kayak di depan lift, itu lampunya yang dihidupin ya. Itu di dalam ini belum boleh hidup lampu, di dalam tokonya itu belum benar-benar boleh hidup lampu. Memang dimatiin sama mereka, nggak boleh hidup. Jadi kita buka rolling door-nya, ambil barang-barang yang bisa kita jual, bawa ke rumah, udah. Dia bilang, saya maling di toko saya sendiri Pak. Kenapa gitu Pak? Bu, iya bener, kan maling kerjanya kan dalam keadaan gelap-gelap ya Pak ya. Terus saya harus bilang cepet-cepet. gitu. Dan harus kerjanya buku itu Pak. Iya. Memang seperti itu Bu. Iya Pak, bener. Itu kalau toko saya itu Pak, saya nggak tahu gimana. Di sana ada plastik, di sana ada kertas ini. Yang penting barangnya saya ambilin semua, saya masukin tuh saya bawa. Nah itu rumah udah seperti gudang. Jadi kita itu tidur sama konsol. Barengan sama mesin-mesin konsol. Jadi konsol itu sampai masuk ke rumah. Karena masuk ke kamar ke rumah. Di rumah itu ruang tamu sudah penuh, sampai di dapur udah penuh, sampai ruang kerja. Karena ada beberapa karyawan saya juga saya minta kamu di sini aja tinggal, jangan di sana supaya tidak terkontaminasi. Karena pada saat itu kan antara momok takut kena COVID dan mikirin isi perut. Gimana? Jadi bergantian. Jadi kalau mau apa saya antigen, udah oke, clear, bersih, nggak apa, saya suruh tinggal di rumah. Ya di situ kita berproses. Di situ kan sudah mulai ya media marketplace. Di situ mulai trending. Nah di situ mulai trending penjualan secara streaming ya, streaming mulai dari Facebook, IG ya pada saat itu. TikTok belum mulai ya. TikTok mulai itu di akhir-akhir 2020 ya. Mulai trending, mulai naik gitu ya. Ya kita mulai dari situ, puji Tuhan, sangat bersyukur. Ternyata respon dari pembeli pada saat itu ya cukup banyak. Ya karena seperti ya pembeli pada saat itu kan lagi dirumahin semua ya, benar ya. Lagi semua pada kerja di rumah, pada nggak bisa kemana-mana. Jadi punya hiburannya ya hiburan di rumah ya, pakai game. Dan ada satu cerita pada saat itu juga. Sedih, antara saya campur sedih atau saya campur haru, saya nggak tahu ya. Jadi ada beberapa pada saat itu pas masa-masa COVID itu kita kan nggak tahu kayak mana kondisi COVID pada saat itu. Memang kita memikirkan COVID-19 itu sesuatu penyakit virus yang sangat mematikan. Jadi ada yang ngechat saya secara di marketplace, karena marketplace ini lagi trending, orderan lagi over. Karena jadi chat juga banyak, tutup dulu. Jadi otomatis dia coba berusaha nyari nomor pribadi, nomor yang tercantum di ini. Kalau dari mobile kan nggak bisa,
mungkin dia ceknya secara dari PC atau laptop ya. Dia dapat, dia telepon, dia japri, ada 3 orang pada saat itu. Tapi bukan di hari yang sama, di beda hari, cuma pada masa pandemi pada saat itu. Nelpon saya, ada yang ngechat, minta tolong, Mbak tolongin saya Mbak, saya butuh ini cepat, barang ini cepat, bukan untuk pribadi saya Mbak. Saya lagi bantu anak yang terkena COVID-19 Pak, yang kena corona, supaya dia tidak bosan, supaya dia lupa sama sakitnya Mbak, karena dia demam-demam. Waiting listnya pada saat itu dia udah ratusan. Posisinya harusnya dia 3 hari ke depan dia akan terkirim barangnya. Tapi karena dia kondisinya seperti itu, ya saya minta sama tim saya supaya diproses pada saat hari itu. Jadi pada saat itu saya mikir, ya Tuhan sedih banget ya seperti ini. Kadang kita jualan itu tidak hanya mikirkan tentang cuan doang, tapi kita juga mikirkan gimana punya hati, gimana punya hati yang sensitif, gimana punya hati yang peduli sama lingkungan kita. Terus ada, saya kena COVID Mbak, keadaan Masnya gimana? Ya gini Mbak, demam, pikiran saya kayak mau mati aja, katanya gitu, kayak mau mati. Saya nggak tahu dia itu beneran kena apa nggak Mbak, tapi dia butuh game. Itu lucunya. Saya butuh game Pak, Mbak, saya mau game yang membuat saya nggak ini apa Mbak istilah Mbak. Mas sukanya apa? Mas sukanya RP, perang-perangan, petualangan, atau apa, cerita-cerita sama kita. Tapi saya butuh Mbak, itu PS-nya Super Slim warnanya merah. Kenapa merah Mas? Supaya saya semangat Mbak. Ada lucu sedihnya kan. Jadi pada saat itu barangnya itu nggak ada di rumah. Udah Mas, aku minta maaf Mas, hari ini barangnya ini nggak ada di rumah, adanya di toko. Tapi di toko saya nggak bisa datang sore ataupun siang Mas. Saya bisanya besok datang pagi ke sana. Kalau Mas mau besok saya kirimin ya, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa Mbak, tapi saya maunya warna merah semua ya Mbak, sampai setik-setiknya ya Mbak, tolong Mbak. Itu yang paling, 2 orang itu yang paling sangat berkesan. Satu lagi karena dia donasi kepada orang itu, karena ya biar anaknya jangan perawat berdonasi supaya anaknya di Wisma Atlet pada saat itu, biar anaknya lupa. Karena kan ada anak-anak juga yang kena COVID pada saat itu. Tadi saya bilang dampak positif, artinya walaupun pesaing kita di bisnis yang sama, cuman karena mungkin mereka istilahnya tidak mau berinovasi, maka boleh bilang walaupun di bisnis ini naik, ada aja yang gulung tikar seperti itu. Ya benar. Karena ada beberapa teman kita, malah level distributor pula. Teman kita karena dia tidak berinovasi, dia tidak mengikuti zaman, akhirnya tutup tokonya, tutup usahanya, tutup bisnisnya. Ya seperti itu. Makanya kita itu harus rajin-rajin update apa perkembangan zaman sekarang, kalau bisa diikutin. Karena itu sangat penting. Karena dunia ini berputar terus. Bukan tentang kita ikutin update saham, kita ngikut saham, tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya perkembangan dunia ini harus kita ikutin. Apa sih yang lagi tren sekarang gitu. Gimana sih cara kerja dunia kerja sekarang itu gimana, dunia bisnis itu cara kerjanya sekarang gimana, seperti itu. Karena banyak beberapa kok yang kolaps, benar-benar kolaps. Padahal di dunia game loh. Dunia game pada saat pandemi itu sangat trending banget. Lagi hype banget. Kalau di pencarian Google dia di paling atas. Bukan fashion paling atas, tapi konsol game pada saat itu. Itulah kira-kira situasi pandemi, awal-awal pandemi kemarin yang berhasil kita lalui dengan baik. Dengan lika-liku yang banyak banget lika-likunya. Lika-likunya tapi naik ya, kayak orang naik gunung. Kalau dari saya pesan-pesan untuk para pebisnis itu harus berani keluar dari zona nyaman, ya. Karena saat kita berani keluar dari zona nyaman, itu kesuksesan yang lebih besar ada di depan mata. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Seperti itu. Kalau pesan dari saya. Kalau dari istri saya? Tadi sudah. Berinovasilah.
ikutin tren yang terupdate sekarang. Kalau lagi trennya streaming sekarang, coba ikutin streaming, belajar. Saya dulu ingat ya, waktu tahun berapa saya mulai streamingnya? 2017 saya mulai streaming. Saya ngelihat orang streaming itu sampai berjam-jam, saya lihat, saya ulang-ulang. Besoknya saya berdiri depan cermin. Saya coba untuk bicara. Kemudian saya letakin handphone saya begini. Saya rekam streaming. Masih belepotan. Nah, kemudian saya coba untuk streaming. Jadi 2017 saya sudah biasa streaming. Seperti itu. Jadi memang kita harus update. Jangan mau tertinggal zaman, karena kalau kita semakin tidak mau update, tertinggal zaman, ya seperti saya bilang, orang yang tidak mau bertumbuh, dia akan mati. Bisnis itu pasti rugi, tapi resikonya sukses. Jadi jangan takut memulai suatu bisnis. Mungkin ada suatu masa kita rugi, tapi jangan menyerah. Dengan bisnis kita pasti akan berhasil. Jikalau gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Ketiga kali lagi masih gagal, coba cari apa yang salah, perbaikin. Pasti akan bisa. Saya bisa, mereka yang lainnya bisa. Pasti Anda yang saat ini melihat ini pasti bisa. Karena saya awalnya bukan apa-apa. Saya hanya guru honorer dan saya sekarang punya usaha bisnis penjualan konsol game yang pada saat ini sangat baik penjualannya, dan saya sudah punya puluhan karyawan dan saya sedang menekuni bisnis di bidang fashion. Satu lagi yang paling penting adalah kemauan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Jadi setiap pekerjaan itu harus dipikirkan dan dilaksanakan setuntas-tuntasnya. Sekian. Terima kasih.